yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Hai adik-adik, jumpa lagi sama Kak Desni. Bagaimana kabar adik? Biasa ya. Nah, saatnya hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik sudah mandi, udah wangi, dan sudah dipersiapkan Alkitabnya. Oke, semangat sekolah minggu. Yeay! Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu menyanyikan satu buah pujian. Nah, pujiannya akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Sudah siap belum memuji nama Tuhan? Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Hari ini nyanyi lagu ini sekali lagi. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ayo adik-adik semuanya semangat. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah, bersuka, suka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka citalah. Yeay, tepuk tangan untuk adik-adik. Semangat. Adik-adik, saatnya kita memulai ibadah kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Yuk adik-adik berdoa, ikutin kakak ya di rumah ya, dalam hati. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan ibadah sekolah minggu.
Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan memberkati kami dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, kita nyanyi lagi yuk buat Tuhan. Sekarang berdiri. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Dengan semangat kita akan nyanyikan lagu pujian oleh kakak guru sekolah minggunya. Ayo adik-adik berdiri yang tegap ya. Yeay. Sukacita buat Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawakan kakak guru sekolah minggu. Nah, firman Tuhannya tentang kuasa. Nah, adik-adik, kuasa itu apa ya? Nah, adik-adik percaya gak sih kalau adik-adik tuh dikasih kuasa oleh Tuhan Yesus? Nah, ada tokoh murid Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, memberikan kesembuhan, tapi nggak asal-asalan loh adik-adik, Tuhan kasih kuasanya. Nah, penasaran kan mau dengerin firman Tuhannya? Nah, sebelum dengan firman Tuhan, yuk kita undang Tuhan Yesus di hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita nyanyikan suatu pujian yang dibawakan kakak guru sekolah minggu. Ayo kak, kita persiapkan hati kita bersama. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah
padamu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi dari awal. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah bersemangat. Iya dong, tentunya kak udah bersemangat. Kan tadi udah memuji nama Tuhan, udah nyanyi-nyanyi, terus udah dengar sapaan dari MC-nya hari ini, yaitu siapa ya? Kak Desni. Gimana? Udah semangat dong tentunya. Sama kakak juga udah semangat banget nih hari ini karena mau berbagi firman Tuhan kepada adik-adik. Sebelum berbagi firman Tuhan tentunya kita persiapkan apa yo? Yaitu Alkitab tentunya, kemudian buku tulis, pulpen, apapun itu untuk mencatat poin-poin yang penting di firman hari ini. Oke, kalau misalnya semuanya sudah siap, adik-adiknya sudah bersemangat, berarti saatnya kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Ayo tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari pagi tadi hingga pertengahan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami. Berkatilah setiap hati kami, telinga kami, agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti, berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, kira-kira kakak mau kasih tahu firman Tuhan tentang apa ya hari ini? Minggu kemarin itu tentang apa ya? Aduh, masih pada inget gak ya adik-adik? Kakak aja masih inget nih. Kemarin tentang apa firmannya? Kakak Desni kemarin firmannya tentang apa ya? Nah, betul sekali, tentang karya Roh Kudus. Adik-adik harus tetap ingat ya firman-firman yang disampaikan setiap minggunya. Kali ini kakak mau berbagi firman mengenai salah satu tokoh Alkitab. Kisahnya ini masih nyambung adik-adik mengenai suatu karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kali ini kita akan mana Alkitabnya? Buka Alkitabnya. Kakak akan berbagi sebuah kisah mengenai Petrus. Ya adik-adik pasti tahu dong, Petrus yaitu salah satu murid Tuhan Yesus. Oh iya, sebelumnya adik-adik kan ingat yang kemarin tentang yang Pentakosta, kemudian yang Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Nah, ini masih nyambung adik-adik dari kisah yang kemarin-kemarin itu. Makanya adik-adik harus tetap inget-inget nih firman-firman yang udah lewat, oke?
sekarang karena kakak mau berbagi kisah, sesuai juga kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ayo, buka. Ada di perjanjian apa? Baru. Betul sekali. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kakak baca dari rumah kakak, adik-adik baca dari rumah adik-adik dong tentunya. Mari kita baca. Oke. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke, kita selesai membaca Alkitabnya. Gimana adik-adik? Alkitabnya ini tadi firmannya mengenai Petrus yang melakukan salah satu mukjizat, yaitu menyembuhkan orang lumpuh di depan Gerbang Indah. Nah, nama gerbangnya ini Gerbang Indah. Jadi si orang lumpuh ini biasanya itu tadi ada tulisannya itu diusung itu adik-adik, maksudnya itu kayak dibawa, diangkat gitu supaya terus ditaruh orang lumpuh ini di depan bait Allah. Jadi sebelum orang-orang mau masuk ke dalam bait Allah ada gerbangnya dulu nih, ada gerbangnya. Nah, yang orang lumpuh tadi ini biasanya ditaruh di gerbang yang depan bait Allah itu yang namanya Gerbang Indah dibilangnya. Nah, datanglah Yohanes bersama Petrus. Petrus bersama Yohanes ingin pergi ke bait Allah. Ketika mereka berjalan, Petrus dan Yohanes, lalu dia melihat ada orang lumpuh yang tadi kakak bilang tadi, yang kita baca tadi, kalau orang lumpuh itu yang ada duduk di Gerbang Indah yang tadi. Kemudian Yohanes si orang lumpuh tadi meminta dong, seperti biasa memang dia selalu meminta kepada orang-orang yang datang ke bait Allah, meminta sedekah. Nah, abis itu si orang lumpuh ini seperti biasa juga, dia berharap bahwa si Petrus ini akan memberikan uang kepadanya atau memberikan sedekah kepadanya. Tetapi adik-adik, ayo, tadi kita baca kalau Petrus itu kasih uang atau enggak? Ayo, dia kasih uang atau enggak ya? Enggak, ternyata Petrus enggak kasih uang adik-adik. Kenapa ya dia enggak kasih uang? Ayo, kenapa? Karena ternyata si Petrus ini melakukan suatu hal yang tidak ia sangka-sangka, tidak disangka-sangka oleh si orang lumpuh ini. Kata Petrus apa coba? Yaitu kita baca di ayat yang 4 tadi. Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Yang tadi kakak bilang, kalau misalnya orang lumpuh itu berharap akan mendapatkan sesuatu dari
si Petrus dan si Yohanes seperti biasa, karena mereka memang biasanya orang lumpuh ini mau berharap minta sedekah seperti uang. Nah, tetapi di ayat 6 itu dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, lihat adik-adik, Petrus mungkin memang tidak memberikan sedekah seperti biasanya orang lumpuh ini mendapatkan uang ataupun mungkin makanan dari orang-orang yang ingin ke bait suci Allah, tapi Petrus melakukan suatu hal yang bahkan bisa yang bahkan langsung merubah kehidupan orang lumpuh ini. Ya, adik-adik coba bayangin, dari yang dia lumpuh cuman bisa duduk di depan bait suci di depan gerbang indah tadi, sekarang dia udah bisa berjalan karena si Petrus melakukan suatu mukjizat. Dari ia lumpuh kemudian dia bisa berjalan. Karena dia bisa berjalan, dia jadinya seneng adik-adik, dia seneng nih, wah sekarang dia udah bisa berjalan. Dia bahkan sampai lompat-lompat, kemudian dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Nah, dia melompat, dia berjalan langsung dan melompat-lompat ada di ayat 8. Karena melihat hal tersebut, tentunya orang-orang di situ jadi takjub dong. Orang-orang tersebut jadi, wah, bagus sekali, keren sekali nih. Sekarang dia sudah bisa berjalan, orang ini yang tadinya hanya duduk biasa. Kan dia orang-orang yang mau datang ke bait suci Allah itu udah kenal gitu sama orang yang lumpuh ini karena dia memang suka di situ. Jadi orang-orang kayak, wah, dia sekarang sudah bisa berjalan, hebat. Ayo, kenapa dia bilang bisa hebat? Kira-kira orang-orang itu bilang hebat itu ke siapa? Betul sekali, ke Tuhan Yesus. Orang-orang langsung memuji Allah, orang-orang langsung memuji-muji nama Tuhan. Nah, sesuai yang dikatakan di ayat 9, apa? Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lihat nama Allah yang dipuji-puji, yang dipermuliakan adik-adik. Walaupun Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh itu bisa berjalan lagi, tapi adik-adik, kenapa Petrus bisa melakukan hal itu? Tentunya tidak lepas dari kuasa yang Allah berikan kepada Petrus. Makanya itu Petrus bisa melakukan hal tersebut. Jadi Petrus itu bisa melakukan hal tersebut, bisa membuat suatu mukjizat tersebut bukan karena diri Petrus, tapi melainkan dari kuasa yang Allah berikan kepada Petrus, sehingga Petrus bisa menyembuhkan atau membuat suatu mukjizat ke orang lumpuh ini. Jadi kuasa Allah atau tangan Tuhan yang bekerja ke dalam si Petrus ini sehingga dia mampu menyembuhkan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan poin-poin penting yang menjadi inti dari firman hari ini berdasarkan tema pada hari ini, yaitu mengenai kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Poin yang pertama, kita kulik lagi berdasarkan yang di ayat Alkitab, yaitu tentang yang Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh tadi dan berkata, "Pergilah dan berjalanlah," kata dia, "dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah." Kemudian setelah itu kan si orang lumpuhnya langsung berjalan. Kemudian dia berjalan ke sana kemari, kemudian dia melompat-lompat. Yang tadinya dia cuma bisa duduk di gerbang indah, sekarang dia udah bisa masuk ke dalam bait suci Allah. Nah, lihat adik-adik, bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar adik-adik. Berarti itu tandanya kita harus senantiasa bersyukur karena kita mempunyai Allah dengan kuasa yang besar. Dia mampu menyembuhkan orang lumpuh melalui Petrus. Nah, kira-kira kalau kita pernah gak sih ya kak mengalami kesembuhan karena Tuhan? Tentunya pernah dong adik-adik. Kalau misalnya kita lagi sakit batuk, pilek, terus lagi sakit perut, pasti Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada kita melalui
dokter. Tuhan Yesus berkuasa, memberi kuasa kepada dokter sehingga dokter bisa menyembuhkan adik-adik. Nah, berarti itu semua berkat dari kuasa Tuhan. Jadi kita harus bersyukur karena memiliki Allah dengan kuasa yang sangat besar sekali. Nah, sekarang poin yang kedua. Kan tadi orang lumpuh itu ketika dia sudah diberikan suatu mukjizat oleh Petrus, karena kuasa Tuhan, dia mulai melompat-lompat nih. Senang nih dia, hore, bisa lompat di jalan. Karena dia udah sembuh, jadi ya dia senang dong. Coba adik-adik ingat dalam nama si Petrus ngomong apa? Dalam nama, ayo adik-adik, Petrus ngomong apa? Dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Nah, adik-adik coba kita ulangi kalimat ini. Dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Lihat adik-adik, Allah kita mampu menyembuhkan orang lumpuh. Berarti itu tandanya kita harus selalu berseru, kita harus selalu minta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita dalam keadaan senang, susah, sedih, sakit, apapun itu. Kalau kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita. Bahkan mungkin kalau misalnya kita lupa, lagi sakit, lagi lemes-lemes nih Kak, lupa berseru kepada Tuhan, aduh. Tapi pasti anak sekolah minggu KP Cengkareng nggak lupa dong. Tapi tetap aja, walaupun kita lupa, Tuhan Yesus tetap menemani kita. Berarti kita harus selalu senantiasa berseru kepada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, Kak, kira-kira kita punya kuasa juga gak sih? Kayak si Petrus dikasih kuasa sama Tuhan. Ya Kak, itu mah Petrus doang. Kira-kira kita punya gak ya? Kira-kira aku yang anak kecil ini punya gak ya Kak? Jawabannya adalah pasti punya. Adik-adik harus ingat-ingat. Apa adik-adik pernah menolong orang lain? Contohnya berbagi makanan ke temen, kemudian membantu temen kalau temennya susah mengerti pelajaran, adik-adik ajarin. Itu tandanya Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada adik-adik. Tuhan Yesus beri kuasa kepada adik-adik sehingga adik-adik mampu menolong teman adik-adik. Itu adalah sama dong kayak yang kisah tadi. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Petrus bisa nyembuhin orang lumpuh. Sama Tuhan Yesus beri kuasa kepada adik-adik bisa menolong teman adik-adik. Itu tandanya berarti Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada adik-adik. Jadi adik-adik harus bersyukur, kemudian menggunakan kuasa yang Tuhan berikan dengan baik, menolong sesama. Oke. Poin yang keempat sekaligus menjadi poin akhir, yaitu karena tadi adik-adik pasti sudah menolong teman-temannya, pasti berarti selain itu kuasa dari Tuhan, kemudian adik-adik menolong, itu namanya adik-adik memuliakan nama Tuhan, karena adik-adik menggunakan kuasa yang telah Tuhan berikan. Nah adik-adik, karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, mampu menolong orang lain, mampu menolong teman-teman di sekitar kita, itu tandanya kita harus selalu memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah tentunya dong Kak, menolong itu gak harus melalui uang. Kita bisa menolong teman-teman kita dengan cara mendoakan mereka, kemudian kita menghibur mereka ketika teman-teman kita sedih. Adik-adik bisa melakukan itu tanpa harus memberikan uang. Kan menolong itu bukan cuman harus memberikan uang. Kemudian adik-adik jangan lupa, Tuhan Yesus itu mengasihi mereka dan berkuasa menolong mereka. Jadi kalaupun adik-adik yang menolong, adik-adik gak boleh sombong, gak boleh kayak kamu kan aku yang bantu, karena aku nih kamu bisa aku jadi ngerjain PR, karena aku doain kamu nih makanya kamu sembuh. Gak boleh kayak gitu. Itu semua
karena kuasa Tuhan yang Tuhan berikan sehingga teman adik-adik dapat jadi sembuh, dapat mengerjakan PR, kemudian adik-adik dapat membantu teman. Itu semua karena kuasa dari Tuhan. Oke. Sekian firman pada hari ini. Jangan dilupain firmannya, tentunya harus diingat-ingat karena habis ini akan ada kreativitas. Kreativitasnya dari Google Form. Pasti adik-adik udah pada terbiasa dong mengisi dari Google Form karena dari sekolah pasti absen atau apapun dari Google Form. Oke, adik-adik harus dikumpulin nih kreativitas yang kakak berikan. Nanti kakak kumpulkan ke kakak guru sekolah minggu yang lain. Habis itu nanti dilihat, wah adik-adik mana nih yang sering mengumpulkan kreativitas, yang sering ibadah, dapat hadiah deh pas Natal seperti biasa. Oke, sekian firman yang kakak berikan. Semoga adik-adik mengerti dari apa yang tadi kakak jelaskan. Kemudian semoga adik-adik dapat mengingat. Semoga adik-adik semakin menggunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk menolong teman-teman adik-adik. Oke adik-adik, kita tutup firman ini. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami, semoga kami tidak hanya mendengarkan pada saat ini, namun kami dapat mengingat firman yang telah kami dengarkan. Bukan hanya kami ingat Tuhan, tapi kami juga dapat melakukan firman itu. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami dapat selalu membantu teman-teman kami. Berikanlah kami sukacita ketika kami membantu teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kami berbagai hal sehingga kami dapat menolong teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Terima kasih untuk mama dan papa kami yang selalu senantiasa membimbing kami. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan. Berkatilah kami, jauhkan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah melancarkan sekolah kami walaupun melalui online. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, karena sudah selesai. Sekarang nanti kakak kasih kreativitasnya, jangan lupa dikerjain. Abis itu sampai jumpa di ibadah minggu depan. Kakak mau kasih bocoran minggu depan itu yang kasih firman itu kakaknya itu hurufnya depannya W. Depannya W nih kakaknya hurufnya. Kalau yang MC abang-abang apa kakak-kakak ya? Yang MC itu abang-abang atau kakak-kakak ya, pokoknya depannya E. Ayo depannya E. Aduh, malah abang-abangnya depannya E semua lagi. Pokoknya minggu depan itu MC-nya depannya E. Kalau firmannya depannya W. Oke, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan? Bagaimana firman Tuhannya? Pasti bagus. Terus adik-adik lebih semangat lagi untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Seperti biasa, adik-adik menaruhkan persembahannya yang disediakan di rumah. Setelah itu dikumpulkan dan dibawa ke gereja. Oke, kita berikan persembahan dengan menyanyikan lagu pujian. Yeay. Sekarang sudah di bagian terakhir dalam ibadah sekolah minggu. Waktunya kita ditutup dengan lagu pujian yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Nah, yuk tetap memuji nama Tuhan dan semangat adik-adik. Yeay. Nah, sebelumnya kakak mau lihat dulu nih adik-adik tepuk salut
Gimana nih, tepuk salut buat adik-adik yang udah semangat ngikutin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tepuk salut. 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 Oke adik-adik, kita nyanyikan pujian sekali lagi buat Tuhan. Oke adik-adik, mari kita nyanyi lagu Terima Kasih 1000. Let's go. di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.